Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai virtual photoshoot. Virtual photoshoot sendiri sekarang sering digunakan untuk para fotografer, terutama fotografer portrait ya, karena memang tidak direkomendasikan untuk berkerumun secara langsung. Jadi kita langsung ke materi. Untuk yang pertama adalah apa itu virtual photoshoot, lalu yang kedua adalah apa sih yang perlu disiapkan, yang ketiga bagaimana situasi sekitar yang mendukung, yang keempat masalah yang sering dihadapi, dan yang terakhir adalah cara pemotretan. Untuk yang pertama adalah apa itu virtual photoshoot. Jadi virtual photoshoot sendiri adalah proses pemotretan yang dilakukan antara fotografer dan objek secara terpisah. Di sini adalah kata kalimat terpisah yang artinya terpisah dalam artian lokasinya terpisah, baik itu di beda ruangan ataupun berbeda kota dan jenisnya. Yang kedua adalah apa yang perlu disiapkan sebelum memulai. Perlu diperhatikan di sini ada 3 baris ya. Ada baris 1, 2, dan 3. Untuk yang baris pertama ada koneksi internet, laptop atau komputer, dan media telekonferensi. Baris pertama ini adalah baris yang paling krusial atau paling utama, dan saya masukkan koneksi internet paling awal. Adalah kenapa sih? Nah, untuk koneksi internet sendiri kenapa paling utama, yaitu karena apabila koneksi internet lambat, maka gambar yang akan dihasilkan atau yang dikeluarkan ke layar itu biasanya akan pecah. Kalau tidak pecah biasanya ada kotak-kotak, terus kalau tidak ya malah stuck dan aplikasinya itu keluar. Lalu di sini ada laptop, telepon seluler atau komputer, serta televisi. Yang ketiga adalah media telekonferensi. Di sini bisa kalian pakai yaitu semacam Google Meet, Zoom, ataupun WhatsApp. Bahkan WhatsApp bisa juga kan. Untuk yang baris kedua adalah kamera. Lalu yang ketiga ada materi pendukung. Jadi materi pendukung ini semacam ornamen atau properti ya, bisa kalian pakai prisma ataupun lampu LED ataupun bahkan bunga. Nah, untuk yang kedua adalah tripod. Kenapa sih kita harus memakai tripod? Karena apabila tangan kita menyangga kamera, maka akan kesulitan untuk kita mengatur propertinya nanti ya. Di sini pemakaian tripod supaya kamera itu tersangga dengan kokoh, yaitu tidak bergerak-gerak, sehingga nanti gambarnya juga akan sudah di situ saja. Jadi untuk tangan juga kita lebih fleksibel dalam mengatur propertinya nanti. Biasanya properti ini yang saya katakan untuk foreground ya, untuk mempercantik atau bisa menambah dimensi dalam foto. Yang terakhir adalah mood. Di sini mood baik seorang fotografer maupun model. Nah, untuk mood sendiri biasanya juga bisa terjadi apabila koneksi internet lambat. Jadi apabila koneksi internet lambat, biasanya fotografer itu moodnya langsung down atau acak-acakan, karena gambar yang dihasilkan atau yang dikeluarkan itu biasanya seperti tadi, bisa blur, pecah, ataupun malah keluar dari aplikasi. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana situasi yang mendukung sih. Di sini saya bagi menjadi 2 bagian antara fotografer serta objek, tapi tetap menggunakan satu kesatuan ya. Dalam artian di sini internet kedua bagian ini sama lancar antara fotografer dan objek, lalu pencahayaan yang cukup, serta tempat minim gangguan. Minim gangguan ini biasanya kan kalau kita virtual photoshoot itu si model itu biasa di rumah. Nah, apabila rumahnya ramai mungkin bisa dialihkan untuk tidak di ruang keluarga ya, karena kan biasanya di situ ada keluarga lain yang lalu lalang, jadi hasil foto biasanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, masalah yang sering dihadapi dalam virtual photoshoot sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah koneksi internetnya lambat ya. Di sini bisa kalian reset koneksinya atau pindah ke tempat lain. Adapun yang kedua adalah pantulan cahaya. Nah, pantulan cahaya di sini jangan membelakangi sumber cahaya ataupun tutup sumber cahaya itu. Biasanya pantulan cahaya di sini saya artikan untuk fotografer ya. Misal nih, untuk pantulan cahaya
Jadi di sini ada jendela, lalu di sini fotografernya. Nah, di sini laptopnya nih, laptopnya. Jadi cahaya yang masuk dari jendela itu akan ke layar laptop, dan laptop ini akan menimbulkan pantulan. Kecuali kalau laptopnya itu layarnya anti glare itu ya, anti pantulan, itu sih tidak masalah. Tapi kan sebagian besar laptop itu layarnya memantulkan cahaya. Lalu di sini ada hasil foto yang bergaris. Di sini harus kalian ketahui refresh rate layar yang digunakan untuk memotret, baik itu layar laptop ataupun layar televisi atau malah justru layar handphone, itu harus kalian ketahui. Biasanya refresh rate pada laptop itu adalah 60, 90 ataupun 120. Nah, untuk pemotretannya sendiri berarti kalian harus memakai antara 1/60, ini shutter speednya ya, ataupun 1/90 ataupun 1/120. Untuk yang keempat, ada kontras foto berubah. Nah, di sini akan lebih baik jika tipe layar yang kalian pakai untuk memotret adalah IPS, AMOLED atau Super AMOLED, atau juga bisa pakai Retina. Nah, kenapa sih kita pakai tripod lagi di sini? Karena biar nggak berubah-ubah ya. Seperti saya bilang, posisinya tetap di situ saja. Karena kalau kita menggunakan layar yang biasa, TFT ataupun semacamnya, itu kita sudut pandang kita berubah sedikit, itu kontras akan berubah. Nah, yang terakhir adalah gagal fokus. Di sini biasanya miss fokus sering terjadi karena lensa yang kotor juga bisa jadi. Nah, ataupun modul AF-nya sudah tidak seperti baru lagi gitu ya. Jadi menurut saya paling efektif adalah apabila sering terjadi seperti itu, setting manual fokus saja, karena momen-momen yang kadang asik itu biasanya terjadi karena candid juga. Jadi kita hanya langsung menjepret atau menekan tombol shutter saat si model itu terkesan menarik. Nah, untuk yang selanjutnya, cara pemotretannya sendiri di sini saya bagi menjadi kamera dan lensa ya. Untuk kamera sendiri rekomendasi saya adalah format RAW, karena untuk pengeditan sendiri nantinya masuk ke Lightroom ataupun hal semacamnya itu lebih leluasa, karena kita memotretnya layar. Kadang juga baik itu layarnya kontrasnya oke ataupun kurang, atau warna yang keluar adalah muncul banget ataupun kurang banget malah. Jadi itu lebih enak kita mengedit pakai RAW. Di sini shutter speed menyesuaikan layar tadi ya. Jadi refresh rate-nya layar itu kita sesuaikan, baik itu 60, 90 ataupun 120. Apabila hasil dari foto kalian tidak bergaris ya tidak masalah pakai shutter speed berapapun. Nah, ini perhatikan penggunaan ISO terhadap noise. Seringkali memotret layar pada saat kita menggunakan ataupun si model itu berada di ruang atau objek yang ada gelapnya, itu apabila noise-nya kita naikkan sedikit itu akan menghasilkan, ISO-nya kita naikkan sedikit menghasilkan noise yang cukup banyak. Nah, perlu diperhatikan penggunaan ISO-nya tersebut. Lalu yang kedua ada lensa. Di sini rekomendasinya f-nya kecil ya. Kenapa f-nya kecil? Karena kita memotret layar di sini ya. Dan untuk f kecil ini saya perlu tekankan, f kecil maksud dari saya adalah seperti f1,8 yang paling umum, ataupun kalau lensa kit berarti f2,8 atau f3,5 biasanya. Nah, kenapa sih pakai bukaan besar gitu? Karena kita memotret layar yang flat ya, tidak ada 3D-nya sama sekali. Jadi kita ingin memisahkan point of interest, misal muka model itu dengan objek yang lain. Misal ada seperti di belakang ini
ada model dengan yang lain semacam figura dan lain, itu saya lebih fokuskan ke modelnya sendiri, jadi depth of field-nya itu sempit. Nah, untuk di sini rekomendasi manual fokus ini ada di urutan kedua, jadi supaya momen-momen yang terjadi untuk candid itu khususnya tidak terlewatkan. Yang ketiga adalah rekomendasi bukan lensa wide dan bukan lensa tele, kita pakai focal length yang biasa saja. Jadi focal length yang saya maksud di sini semacam biasanya kalau yang saya pakai itu 50 mili, 40 mili ataupun 30 mili. Kenapa sih kalau wide? Kalau wide ini nanti bisa jadi distorsi. Jadi muka model ataupun apa yang kita foto itu menimbulkan lengkungan-lengkungan yang tidak kita inginkan, kecuali memang lensanya zero distortion. Nah, untuk yang bukan tele, kenapa sih bukan tele? Karena kita akan komunikasi dengan model cukup susah nantinya, dan juga untuk propertinya nanti juga cukup susah karena jangkauan tangan kita terbatas juga kan. Jadi rekomendasi saya untuk 50, 40, 30 mili untuk sensor APS-C, sedangkan untuk full frame bisa mungkin antara 70 sampai 90 mili itu cukup. Nah, untuk hasil foto yang saya jepret kemarin, ini ada 3 model. Nah, untuk yang kanan sebagai informasi itu adalah Mbak Indah Kus, seorang penyanyi dan juga model, seorang penyanyi dan juga dokter dia. Jadi ini pemotretan kemarin, barangkali ada yang belum tahu Mbak Indah Kus itu siapa, bisa dilihat ataupun di follow juga Instagramnya. Nah, sekian dulu mungkin presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar di atas ataupun hubungi Instagram saya tri.mega.w. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.